Bab 227, Skalia, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hal pertama yang dilihat Ciel saat membuka matanya adalah wajah Yujin. Dia hanya berkedip beberapa kali ketika dia melihat bagaimana matanya, yang tampak acuh tak acuh pada pandangan pertama, mengandung perhatian halus. Apakah aku menghalangi? Dia berbicara tanpa berpikir. Dia tidak tahu mengapa dia tidur sampai sekarang. Ingatannya terputus di tempat yang aneh. Dia ingat bagaimana Putri Skalia menyerang dengan gila-gilaan, bagaimana Dior memblokirnya, dan bagaimana mereka saling bertukar pukulan sengit. Setelah itu, Dior pingsan karena alasan yang tidak diketahui, meskipun dia tidak mengalami luka apapun. Kemudian, Putri Skalia mengangkat kepalanya dan dia tidak ingat apa yang terjadi sesudahnya. Tidak ada apa-apa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi itu tidak akan datang kepadanya. Tidak, kamu tidak, jawab Yujin dengan tenang. Kau bohong, tuduh Ciel. Dia bisa melihat Qian berdiri agak jauh ketika dia menoleh. Matanya merah, dan dia menatap jauh ke sisi lapangan salju. Dia bisa melihat bagaimana otot rahang dan lehernya tertekuk karena seberapa keras dia mengatupkan giginya. Ciel tahu persis apa yang dirasakan kakaknya saat ini, dan dia bisa bersimpati dengan itu. Keduanya adalah saudara kembar, dan mereka dilahirkan dalam keluarga Lionheart yang bergengsi. Keduanya cukup berbakat dan terampil. Satu-satunya masalah adalah mereka dilahirkan ke era bersama dengan bakat yang luar biasa. Jika mereka dibesarkan secara normal tanpa terburu-buru dan tidak pernah terjebak dalam kejadian yang tidak terduga dan tidak mungkin. Kamu tidak perlu perhatian, kata Ciel sambil berdiri. Javel pedang hujan hantu, yang dia pegang tepat sebelum dia tertidur, sedang beristirahat di sarungnya dan tergantung di pinggangnya. Ciel hanya bisa tertawa melihat pemandangan itu. Menunjukkan pertimbangan semacam itu hanya akan lebih menyakitiku. Tidak apa-apa, aku sudah tahu betapa kuatnya dirimu. Dia dengan keras kepala bersikeras untuk menyeberangi padang salju bersama Yujin, tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Lagi pula, apa yang mungkin bisa mengancam mereka? Penyergapan monster, itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman, bukan? Ciel dan Qian duduk di Four Stars of the White Flame Formula, dan bahkan sepanjang sejarah panjang Lionheart, tidak banyak yang mencapai Four Stars pada usia 21 tahun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Itu berarti bahwa mereka bisa bangga pada seberapa kuat mereka. Jadi mereka keliru menganggap keselamatan mereka. Bahkan melupakan fakta bahwa Yujin adalah monster yang sebenarnya, perjalanan ini tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Jika monster menghalangi jalan mereka, Ciel hanya bisa mengayunkan pedangnya sebagai gantinya. Dia sangat menantikan untuk mendengar pujian yang jelas dari Yujin, seperti, "Wow, kamu sudah banyak berkembang." Tunggu sebentar, seru Yujin. Ciel merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia tahu persis ekspresi seperti apa yang dia hiasi sekarang, tetapi dia tidak mungkin memprediksi perubahan ekspresi wajahnya selanjutnya. Dia tidak akrab dengan apa yang dia rasakan, dan hal yang sama juga berlaku untuk ekspresinya. Jadi Ciel tersentak dan membalikkan punggungnya ke Yujin. Aku menyedihkan. Itu tiba-tiba dan tidak dapat dihindari. Tidak dapat dihindari bahwa Ciel benar-benar tidak berguna dan tidak berdaya dalam situasi itu, bahwa dia jatuh terlalu cepat, hanya berfungsi sebagai penghalang atau penghalang bagi Yujin. Namun, wanita bangga dari klan Lionheart tidak mau menerima fakta yang tak terelakkan. Harga dirinya terluka, dan dia merasa sangat terhina. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk mendahului Yujin, tetapi dia tidak ingin menghalangi jalannya. Bahkan jika dia tidak bisa berdiri dengan bangga di sisinya, dia ingin mengikutinya dari belakang. Tapi apa ini? Ini jauh dari mengimbangi dia. Sebaliknya, dia hanya menghalangi jalannya. Dia tidak tahan dengan dirinya yang begitu menyedihkan dan lemah. Ciel, panggil Yujin. Sayangnya, Ciel tidak dalam posisi untuk merespon. Dia berusaha mati-matian untuk mengendalikan bibirnya yang goyah sehingga dia bahkan tidak ingin menjawabnya. Dia merasakan matanya bergetar dan penglihatannya kabur, serta hidungnya kesemutan. Jangan lihat aku. Jangan mendekatiku, Ciel berhasil berkata sambil menahan isakannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyedihkan. Nyatanya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa sengsara dan tak berdaya ini. Ciel mendekati Qian sambil mengendus bahunya yang menggigil. Qian telah membuka matanya sedikit lebih awal darinya. Dia sudah melewati tahap putus asa dalam penghinaan dan sekarang merasa marah pada kelemahannya sendiri. Qian mengalihkan pandangannya dari sisi lain lapangan salju dan menatap wajah Ciel. Adiknya meneteskan air mata dengan bibir yang dikejar. Sebagai kakak laki-lakinya, dia ingin mengatakan sesuatu untuk mendinginkan atau menghibur hatinya, tapi dia tidak bisa. Dia sama dengan dia, tidak bisa membuka bibirnya. Dia tahu bahwa dia hanya akan berteriak dalam kemarahan jika dia melepaskan kendali mulutnya. Pada akhirnya, Qian hanya menepuk pundak adik perempuannya tanpa berkata apa-apa, tapi itu sudah cukup untuk adik bayinya. Ciel terisak diam-diam untuk beberapa saat, dan Qian memadamkan kesedihan dan amarahnya sambil mengatupkan giginya. Yujin tidak mengatakan apa-apa kepada si kembar. Apakah mereka menahannya? Dia tidak berpikir begitu. Penting untuk menyadari siapa yang telah mereka lawan, Noir Giabella, Ratu Iblis Malam. Dia bukanlah lawan yang bisa bertarung dengannya sejak awal, dan bahkan Yujin sendiri tidak berusaha untuk melawannya. Namun,
Jika mereka dipaksa berkelahi, Yujin tidak mungkin meninggalkan Ciel dan Qian tanpa perlindungan, dan Yujin juga tidak berusaha menyangkal fakta ini. Bahkan jika mereka tidak berbagi darah, mereka adalah saudara kandung yang sudah saling kenal selama hampir 10 tahun. Begitu mereka berdua mendapatkan kembali ketenangan mereka, Yujin menjelaskan apa yang telah terjadi. Ketika keduanya mendengar tentang Queen of the Night Demons, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menatap dengan rahang ternganga lebar. Jadi, Duke Noir Giabella, dari Helmut mengambil alih tubuh putri Scalia untuk menyapa. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Iya. Tapi itu semua hanya lelucon. Lagi pula itu yang dia katakan. Iya, rasanya, sial, tapi tidak ada yang matikan. Jadi itu artinya ini benar-benar hanya lelucon untuk wanita gila itu, tidak ada yang bisa dianggap penting. Yujin tidak tega membela Noir Giabella atau alasan yang tepat. Tapi dia harus menyatakan fakta. Iya, itu adalah tindakan ofensif yang tidak bisa dipahami, tetapi bagi Noir, ini tidak lebih dari sapaan yang menyenangkan. Petik 2. Dia pasti sangat ingin tahu tentang kita. Kenapa? Sang pendiri bertarung langsung dengan Queen of the Night Demons, dan kalian berdua ditetapkan untuk menjadi kepala berikutnya dari keluarga Leonhardt sebagai keturunan langsung, kata Yujin. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu untuk membuatku merasa lebih baik. Ratu Iblis Malam ada di sini untuk menemuimu, kata Qian sambil mendengus. Dunia mengenal Yujin sebagai kedatangan kedua dari Great Vermont, dan tidak mungkin Qian tidak menyadari fakta ini. Dia mengunyah bibirnya sambil mengalami emosi yang rumit. Jadi, kata Qian setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Apakah Duke Giabella puas setelah melihatmu? Apa? Tanya Yujin. Aku bertanya apakah dia puas denganmu, ulang Qian. Dia menatap Yujin dengan mata tenang. Tersembunyi jauh di bawah tatapannya adalah campuran ketidakdewasaan, penghinaan karena diabaikan, serta kebencian terhadap kekurangannya sendiri. Namun, dia berhasil menyembunyikan emosinya yang sebenarnya dan menggeliat dengan memasang tampang bermartabat. Aku tidak yakin apakah dia puas, tapi dia bilang dia menyukaiku, jawab Yujin dengan lancar. Cukup, kata Qian sambil mengangguk. Lebih baik mendapatkan pengakuan daripada diabaikan oleh musuh pendiri besar kita. Itu hal yang terpuji untuk dikatakan, puji Yujin dengan cara yang langka. Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? Tanya Qian. Tidak, kamu tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Ngomong-ngomong, acara ini, ya, kurasa tidak ada alasan untuk memberitahu siapapun. Tidak ada yang terluka, dan tidak perlu membiarkan hal-hal berkembang di luar kendali kita, bukan? Kata Yujin. Qian dan Ciel mengangguk setuju. Mereka berdua yakin bahwa Noir Giabella adalah seorang maniak dan mereka tidak mungkin memahaminya dengan akal sehat. Bagaimana dengan Putri Scalia? Tanya Qian. Mereka telah memindahkan Putri Scalia dan Dior ke samping setelah mereka jatuh ke salju, tetapi keduanya belum sadar kembali. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka seperti ini, kan? Mereka akan mati kedinginan jika kita tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu akan membawa mereka bersama kami? Tanya Ciel. Kenapa kita? Tanya Yujin. Kita bisa membiarkan mereka pergi ke Lehain sendiri sementara kita menempuh jalan kita sendiri dan... Tidak, Ciel menggelengkan kepalanya, menyela Yujin. Adikku dan aku akan pergi dengan Putri Scalia. Apa? Yujin tercengang. Lagi pula kau akan pergi ke Grand Hammer Canyon of Lehainjar, lanjut Ciel. Matanya masih merah, tapi suaranya sudah kembali normal. Dia melanjutkan dengan senyum berani seolah-olah dia tidak pernah menangis sejak awal. Pertama-tama, Andalah, bukan kami, yang direkomendasikan oleh Yang Mulia Amanruher untuk pergi ke Grand Hammer Canyon. Sejujurnya, saya sudah muak dengan padang salju ini. Saya tidak ingin mendaki gunung lagi tanpa alasan, saya juga tidak ingin pergi ke ngarai ini. Dan berlatih denganmu di jalan. Sayangnya, dia tidak tahan untuk berbohong tentang itu juga dan terdiam. Setelah beberapa saat ragu, dia mengangkat bahu dan tertawa. Yah, itu tidak terlalu buruk. Tapi saya lebih suka merilekskan tubuh dan pikiran saya. Kereta luncur dan gerobak. Terdengar cukup bagus. Aku ingin bepergian seperti itu sambil menyeruput coklat panas atau kopi bersamamu. Tapi sekarang aku bahkan tidak peduli tentang itu. Saya tidak sabar untuk pergi ke Lehain dan masuk ke pemandian air panas yang terkenal itu. Hei kau. Sebelum Yujin mulai menegurnya, Ciel melanjutkan dengan nada tegas. Aku tidak akan berubah pikiran tidak peduli apa yang kamu katakan, dan hal yang sama berlaku untuk kakakku. Jadi, katakan saja padaku untuk melakukan apa yang aku inginkan. Ah, kau tidak mengkhawatirkan kami, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan jika Putri Scalia sedang tidak waras, Sir Dior baik-baik saja, bukan? Mereka pasti berkeliaran di padang salju karena mengetahui jalan ke Lehain. Tidak tahu harus berkata apa, Yujin hanya diam. Dan tahukah Anda, bahkan jika sesuatu yang berbahaya terjadi, itu terjadi saat kita mendaki Lehainjar, bukan di padang salju ini. Aku tidak ingin terjebak dalam hal seperti ini lagi, dan aku juga tidak ingin menghalangimu. Jangan mengatakan hal-hal bodoh, tegur Yujin. Saya mengatakan hal-hal ini karena saya tidak bodoh. Saya tahu tempat saya. Mengapa? Apakah Anda merasa kasihan kepada saya setelah mendengar apa yang saya katakan? Kalau sudah begini, aku benci. Aku tidak ingin dikasihani olehmu.
Ciel melompat dari tanah sambil mendengus. Kemudian dia mendekati Putri Scalia dan Dior, yang masih terbaring tak sadarkan diri di tanah. Berapa lama mereka akan tidur? Bukankah seharusnya mereka bangun sendiri karena kita sudah menunggu selama ini? Ayo bawa mereka di punggung kita, kata Qian, berdiri di belakang Ciel. Sebelum Yujin bisa menghentikannya, Qian mendekati Dior dan meletakkannya di punggungnya. Ciel secara alami mengikutinya dan menggendong Scalia di punggungnya. Mereka akhirnya akan bangun begitu kita pergi. Yujin mencoba menghalangi mereka. Hei, kenapa kalian terburu-buru? Tunggu saja sampai mereka bangun dan... Aku tidak ingin bersamamu lagi karena aku merasa malu dan terhina, kata Ciel. Saat aku melihat wajahmu, rasanya aku ingin mencabut semua rambutku karena marah. Qian menimpali, mengangguk. Jika kamu menahanku, aku akan membencimu selama sisa hidupku, sembur Ciel dengan mata merah. Yujin tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Sampai jumpa di Lehain, kata Qian sebelum berangkat. Pada akhirnya, keduanya berangkat membawa Dior dan Scalia. Yujin berdiri di tempat sebentar, menatap punggung mereka yang menyusut. Konten iklan. Apa kamu merasa cemas? Suara yang menyela dia dengan nada yang agak sarkastik. Yujin menoleh untuk melihat Christina. Menilai dari bentuk bulan sabit yang diambil matanya dan senyumnya, itu adalah Anise. Tentu saja saya khawatir, jawab Yujin. Apakah karena kamu mengalami masa kanak-kanak sekali lagi setelah bereinkarnasi? Hamel, menurutku kamu lebih manusiawi daripada di kehidupan kita sebelumnya, kata Anise. Saya dipenuhi dengan belas kasih sejak kehidupan saya sebelumnya, kata Yujin. Yah, aku tidak bisa menyangkalnya. Bagaimanapun, saya pikir itu melegakan. Si kembar itu tidak membencimu. Mereka iri padamu, tapi mereka tidak cemburu. Sebaliknya, mereka ada untuk Anda dan ingin membantu, kata Anise. Aku tahu. Saya merasa sangat lucu dan bangga, jadi saya mengajari mereka ini dan itu, yang tidak seperti saya. Namun, Qian dan Ciel masih terlalu muda. Saya pikir usia tidak terlalu penting. Kita semua masih sangat muda 300 tahun yang lalu. Dengan senyum tipis, Anise menelusuri simbol suci di udara. Tentu saja, si kembar itu berbeda dengan kita. Kami sama mudanya dengan mereka, tetapi kami dilahirkan berbeda dan mengalami hal yang berbeda. Tapi Hamel, herannya, manusia cepat beradaptasi dan berubah. Jika beberapa peluang non-sepele muncul dengan sendirinya, dan jika mereka memiliki keinginan untuk maju, maka manusia dapat menyebabkan keajaiban. Seperti yang kami lakukan. Yujin mendengarkan dengan diam saat Anise melanjutkan. Hamel, Anda menghabiskan masa kecil Anda dengan si kembar itu, tetapi dengan kenangan masa lalu Anda tidak bisa berbagi pengalaman yang sama dengan si kembar di usia muda yang sama. Itu sebabnya selama ini Anda memperlakukan mereka seperti anak-anak, kata Anise. Itu benar. Saya tidak memiliki Vel.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Tidak, tapi mereka bukan lagi anak-anak. Mereka ingin berdiri sendiri, dan mereka tidak ingin bergantung pada orang lain. Si kembar itu memiliki keinginan untuk melakukannya, dan mereka jelas merasa marah karena gagal membantu hari ini. Mereka membenci diri sendiri karena lemah. Apa yang mereka alami hari ini, dan apa yang mereka alami selama ini, emosi yang mereka rasakan dengan setiap kejadian akan menjadi titik balik bagi mereka. Anise mengakhiri penjelasannya. Dia tidak hanya berbicara tentang Ciel dan Qian. Itu juga dimaksudkan untuk Christina, yang diam-diam mendengarkan di sisi lain kesadaran. Itu sama untuk Christina. Dia juga terpaksa menerima kelemahan pahitnya, dan dia juga ingin menggunakannya sebagai mata air untuk mengatasi kesulitan lebih lanjut. Jika kamu menyeberangi sungai kematian, kata Yujin setelah menghela nafas panjang. Dia berdiri sebelum melanjutkan. Jika Anda bertahan hidup di ambang kematian, jika Anda terus berjuang untuk bertahan hidup, bahkan dengan harus membunuh orang lain, ya. Itu akan membuat seseorang marah dan membuat mereka lebih kuat. Anise, Anda dan saya mengetahui fakta ini dengan sangat baik karena kami hidup di masa itu. Iya itu benar. Tapi waktu yang kita jalani sekarang damai. Jika itu mungkin. Tidak, kamu benar. Saya masih memperlakukan Qian dan Ciel seperti anak-anak. Tetapi jika memungkinkan, saya ingin mereka menjalani hidup mereka di era damai ini tanpa harus menari dengan kematian, lanjut Yujin. Itu keinginan egoismu, jawab Anise. Dia bersikeras dalam hal ini. Kita tidak memilih era di mana kita hidup, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Sebagai manusia, kita lemah dan ringan. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti skema besar, aliran yang lebih besar. Secara khusus, si kembar itu adalah keturunan dari Sir Vermont. Selama mereka menyandang nama Leonhard, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di garis depan di masa yang penuh gejolak. Yujin tidak bisa menyangkal kata-katanya. Apakah mereka memilih untuk berjalan di atas tali dengan kematian, atau apakah mereka memilih untuk meninggalkan segalanya dan melarikan diri, bukanlah masalah yang harus Anda putuskan, Hamel. Nasib manusia harus menjadi miliknya sendiri dan dirinya sendiri, kata Anise. Mereka mungkin menangis karena tidak mau tetapi masih terjebak dalam hal-hal yang tidak mereka inginkan, balas Yujin. Jika mereka tidak ingin terjebak dalam berbagai hal, mereka bisa kabur begitu saja. Jika mereka memilih untuk berkompromi dan keras kepala, itu juga sesuatu yang harus mereka atasi sendiri, jawab Anise.
Apa yang kamu katakan terdengar seperti penyiksaan diri, komentar Eugene. Kalau begitu kamu tidak salah dengar. 300 tahun yang lalu, saya tidak menganggap takdir saya sebagai milik saya. Saya tidak melarikan diri, tetapi saya juga tidak ingin maju. Aku bodoh, dan aku tidak bisa melanggar perintah kerajaan suci, yang dengan cerdik disamarkan sebagai kehendak cahaya. Saya bodoh. Saya melihat kematian yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar mengalami kelemahan saya sendiri dan kengerian yang tak terkatakan, dan membenci diri sendiri karena tidak melarikan diri, kata Anise sebelum berdiri. Dia tersenyum sambil menatap Hamel, yang tetap duduk. Tapi pada akhirnya, akulah yang membuat keputusan akhir. Saya memilih untuk mengikuti Sir Vermont atas kemauan saya sendiri. Atas kehendak saya melewati Devil Dome dengan Anda, Sienna, Molon, dan Sir Vermont. Dan atas kehendak saya mengambil hidup saya. Aku bisa berubah seperti itu karena, karena peristiwa yang bermakna dan keinginan untuk bertindak. Itu karena hal-hal ini. Dan kamu juga sering berjalan di tepi sungai kematian, Eugene mengingatkannya. Iya itu betul. Bagaimanapun, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah sederhana. Jika Anda benar-benar menyayangi saudara Anda, jangan perlakukan mereka seperti anak kecil. Mohon hargai kesediaan mereka untuk bertindak, pungkas Anise. Sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar salah satu ceramahmu. Eugene berdiri dengan senyum pahit. Dia menoleh tapi tidak bisa lagi melihat Qian dan Ciel. Tapi Anis, ketika Anda terlalu sering menari dengan kematian, Anda menjadi aneh. Anda istirahat. Ketika itu terjadi, kamu merawat mereka sama seperti kamu mencintai mereka, sama seperti yang kita lakukan 300 tahun yang lalu. Apakah Anda ingat Hamel, ketika kami menyeberangi laut dan mengalahkan binatang iblis dan pasukan iblis, Anda tidak bisa tidur di malam hari dengan begitu banyak mayat dan bau darah. Itu bukan hanya saya, kami semua sama saat itu, kecuali Vermont, bajingan itu. Kami bisa menenangkan hati kami yang gemetar karena Sir Vermont tetap teguh. Kami mengandalkan satu sama lain dan saling berpegangan untuk memastikan tidak ada yang putus asa. Hamel, jangan berpikir terlalu keras tentang ini. Ada sedikit perubahan pada senyum Anise. Dia menyeringai pada Eugene dengan kedua bibir dan matanya sebelum melanjutkan. Kamu hanya harus menjadi sosok seperti Sir Vermont untuk si kembar. Brengsek, jangan katakan hal-hal menjijikkan seperti itu, balas Eugene. Kamu tidak perlu malu. Anda diam-diam mengagumi Sir Vermont, bukan? Goda Anis. Kapan aku pernah? Teriak Eugene. Jangan menyangkalnya sekarang. Tidak perlu malu, bukan? Bukan hanya Anda tapi kami semua yang mengagumi Sir Vermont, kata Anise. Tidak, bukan saya. Aku tidak pernah mengagumi bajingan itu. Bagi saya, Vermont adalah saingan yang ingin kamu atasi suatu hari nanti. Bukankah lebih memalukan untuk mengatakan hal seperti itu dengan mulutmu sendiri? Sela Anis. Saya tidak malu. Bagi saya, Vermont adalah. Aku tidak suka dia begitu. Jauh lebih baik dariku dalam segala hal. Jadi, aku sangat marah. Sampai-sampai aku ingin menjatuhkannya atau berhenti. Aku merasa tangan dan kakiku mengerut hanya dengan mendengarkanmu. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal ngeri seperti itu tanpa minum apapun? Anise memotongnya sekali lagi. Diam, aku tidak malu. Itu bohong. Wajah dan perutnya terbakar seolah-olah dia telah menenggak seluruh botol alkohol kental, dan sejujurnya, dia ingin merobek moncongnya. Apakah kamu benar-benar tidak malu? Nah, kalau begitu, bagaimana dengan ini? Kata Anise sambil menyeringai sebelum mendekati Eugene. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan membelai dada Eugene. Atas kehendak saya mengikuti Sir Vermont. Atas kehendak saya melewati Devil Dome dengan Anda, Sienna, Molon, dan Sir Vermont. Dengan kehendak saya mengambil hidup saya pada akhirnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda mengulangi apa yang Anda katakan sebelumnya. Dan atas kehendakku, Hamel, aku mencintaimu. Eugene merasakan wajahnya memerah. Rasanya seolah-olah kepalanya akan meledak. Dia panik dan melompat mundur, dan Anise terkikik setelah melihat wajah merah tomat Eugene. Kakak. Bagaimana dengan itu? Saya mengatakan ini atas kemauan saya sendiri. Atau, Christina, apakah Anda ingin memanfaatkan momen ini dan memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hati Anda? Aku bukan. Seolah-olah. Anise senang menggoda Christina lebih dari apapun. Aku juga menyukai Sir Eugene atas keinginanku sendiri, kata Mer setelah menjulurkan kepalanya keluar dari jubah kegelapan dan menatap Eugene. Tapi aku mencintai Lady Sienna. Dan Lady Sienna, lanjut Mer. Berhenti, Nona kecil. Anda seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu menggantikannya. Akan lebih menyenangkan melihat reaksi Hamel saat Sienna mengatakannya sendiri, ujar Anise sambil cekikikan. Diam. Eugene tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pipinya yang terbakar. Rahang Mer ternganga melihat pemandangan ini. Apakah kamu sudah gila? Dia berteriak. Abel, Eugene menelepon. Pakan. Eugene mengabaikan rasa sakit di pipinya dan berlari ke depan. Abel menanggapi dengan baik dan menggonggong dengan keras sebelum maju ke depan. Ke Grand Hammer Canyon. Dia bisa mendengar Anise cekikikan di belakangnya.